Padahal kayaknya netizen juga nggak denger sih, kita doang yang denger. Tapi yang jelas kadang-kadang ada yang kayak misalkan ada dua orang bikin konten ya. Dua orang bikin konten collab begitu, terus ngobrolnya seenak-enaknya doang gitu loh kayak. Terus ada netizen yang komen, nggak sopan nih hostnya nih sama bintang tamunya, masa ngobrolnya begitu nyablak gini-gini. Padahal dia nggak tahu ya kalau ternyata itu sudah bintang tamu dengan hostnya nih udah temenan dan itu udah bahasa yang biasa bagi mereka. Iya, tapi kan netizen kayak apaan tuh nggak sopan banget ngomongnya gini-gini di depan tamunya kan orang penting gini-gini. Tapi ngobrolnya udah kayak temenan lo gue misalkan Pak Luhut, itu konten sama Pak Luhut kok nggak sopan sih gini-gini. Padahal kita kan nggak tahu ya mereka berdua mungkin sudah deket hostnya dengan Pak Luhutnya. Iya, mungkin si bintang tamunya lebih enjoy begitu kan. Karena pengen lebih casual ngobrolnya gitu. Memang kadang ya. Fans itu lebih galak dari bintangnya. Makanya gue tuh gak mau punya fans tuh. Karena The Beatles dibunuh oleh fansnya. Mahatma Gandhi dibunuh oleh fansnya. Makanya jangan punya fans, tapi punya umat. Umat lucu. Umat lucu Indonesia kan umat lucu. Pemuda tersesat benar. Jadi kalau gue kalau fans tuh karena sering kali kemudian itu lebih lebay dari kita. Kemudian yang kedua, dia ingin kita sesuai dengan keinginan dia. Sehingga kemudian kita berkonten bukan sesuai dengan apa yang penting untuk dibicarakan, tapi apa yang mau didengar oleh pendengar kita. Dan akhirnya konten kita jadi gak genuine tuh. Bahkan gak sesuai dengan keinginan kita tuh, jadi tapi keinginan fans. Jadi gak jujur ya, gak orisinil ya. Atau gak penting. Bukan lagi yang penting yang dibicarakan, tapi yang sekiranya fans gue suka apa tuh. Nah akhirnya konten berbagi kalau niatnya itu ya udah sama aja. Udah riak tuh. Udah riak tuh jatuhnya tuh. Iya jatuhnya kan. Iya. Memang kadang-kadang kita nih netizen ini suka. Ya tadi kita udah bahas tuh komentar Rizky Bilar sama Lesti Kejora juga kita ikut campur. Terus jadi juga Habib kita bahas juga soal tentang ada dua orang misalkan hostnya ngobrol sama Pak Luhut tapi lo gue nggak sopan, netizen bilang nggak sopan. Padahal nggak apa-apa ya, sah-sah aja ya, dua-duanya ya. Cuma kalau intinya gini lah, lu nggak tahu kondisinya keduanya. Mending diem aja. Jadi mending diem aja gitu. Kalau lu mau ngasih masukan, ya udah ngasih masukan tapi secara sopan. Kan yang lu komentarin karena dia gak sopan. Kenapa lu komentarnya juga dengan nada yang tidak sopan? Iya, itu netizen. Atau ya udah lu bicara ide atau pastikan itu gak terjadi pada diri lo. Udah gitu aja itu sih. Doang ya. Dan maksud gue gini ya. Pada diri lo tuh ada samudra dalam bentuk tetesan, kata Jalaluddin Rumi, spiritualis muslim. Jadi kenapa lu gak fokus untuk membenahi diri dan mengembangkan potensi diri aja gitu. Kenapa malah sibuk ngurusin orang lain? Kenapa gak sibuk ngurusi diri sendiri? Padahal manusia yang paling beruntung adalah manusia yang sibuk dengan dirinya sendiri. Kata Allah dalam Quran tuh, ku anfusakum, jaga dirimu. Jadi kenapa sih orang tuh kayak kepo banget sama urusan orang lain, pengen banget ngomentari urusan orang lain gitu. Kenapa gak lu menuangkan aja apa yang Allah berikan sebagai karunia pada diri lu untuk lu bagikan kepada orang lain. Iya. Misalnya lu bakat basket, ya udah lu bikin konten tentang bagaimana cara main basket yang baik gitu. Yang keren, yang bener, yang asik gitu. Kayak gua kebetulan lahir di keluarga yang religi, kemudian gua nyantri, gua kuliah S1 S2 di bidang agama. Ya udah gua tahu itu, gua bagikan ke kalian sesuatu yang gue tahu gitu. Bahkan aspek yang nggak gue tahu dalam agama kan begitu luas. Ya gue juga tetap belajar lagi dan nggak sembarangan ngebagiin ke orang gitu. Jadi lu terlalu luas untuk kemudian mengomentari orang lain sebagai konten ketimbang mengaktualisasikan diri lu untuk menjadi konten yang keren gitu. Iya. Sayang. Dan itu artinya lu nggak bersyukur kan? Bukan cuma nggak bersyukur atas potensi yang Tuhan beri ke lu, tapi lu malah kufur tuh karena ngata-ngatain orang lain gitu. Oh iya juga Bib ya. Jadi maksudnya kalau ngata-ngatain orang lain ini kadang-kadang itu ya gimana? Ada orang yang senangannya kayak gitu Bib, ngata-ngatain orang. Terus makanya apa dosa
menjadi seorang SJW, Bib. Yang suka meng-cancel culture orang lain, Bib. Ayo, Bib, ayo gimana, Bib? Dosa SJW, Bib, bagaimana, Bib? Ya, gue sih ingin membedakan. Kalau SJW kan sebenarnya itu sebutan yang positif awalnya. Ya sebenarnya. Tinggal kemudian di dalamnya ada oknum-oknum sebagaimana pendakwah ya ada oknumnya. Iya. Polisi ada oknumnya, semua ada oknumnya. Iya. Jadi balik lagi ke value-nya tadi, selama dia pakai kata-kata yang nggak enak ya itu salah, dan salahnya ya salahnya dia gitu, dan dianya juga di aspek itu. Jadi SJW ada yang aneh satu nih, ya yang salah dia. Itu pertama agar kita hati-hati, dan dia yang salah ini ya di soal ini aja, bukan semua dari diri dia salah, sehingga kalau di cancel culture itu masalah. Misalnya jangan undang ceramah Habib Ja'far. Kenapa? Karena dia tidak suka makan pecel lele. Tidak suka makan durian. Oke. Apa hubungannya gitu? Iya kan? Iya. Itu tuh SJW tuh kadang-kadang suka begitu tuh. Kalau kita komentarin ini tuh, Bib, misalkan, wah ini dasar nih fans K-pop nih. Ngefans laki-laki seperti itu, yang dicinta itu harusnya Nabi Muhammad. Yang ada tuh yang netizen begitu-begitu kan. Itu gimana tuh, Bib? Kalau dan itu biasanya orang yang ngomong gitu tuh nggak cinta sama Nabi Muhammad. Iya sebenarnya. Karena kalau dia cinta Nabi Muhammad, dia pasti tahu bahwa Nabi memperbolehkan kita ngefans kepada sesuatu apapun asalkan tidak melanggar syariat Islam, dan yang paling di ngefanin adalah Nabi Muhammad. Jadi nggak sah aja tuh ya. Itu cuman gini. Kayak dia mencari pembenaran untuk menyalahkan orang lain. Kalau bisa pakai agama, pakai agama. Kalau bisa pakai politik, pakai politik. Kalau bisa pakai budaya, pakai budaya. Kalau bisa pakai algoritma, pakai algoritma. Pokoknya apa aja, yang penting nafsunya terpuaskan. Nah, itulah orang yang paling buruk dalam agama, menggunakan agama untuk menjalankan nafsunya. Padahal agama itu hadir untuk menghabisi nafsu. Nafsunya apa aja, nafsu ngata-ngatain orang lain, nafsu berpolitik, nafsu apalah, menghilangkan CCTV, nafsu juga tuh. Jadi kan ya mungkin kan menghilangkan CCTV kemarin ada di toko ITC Mangga 2, ada pencurian CCTV-nya kesambar petir. Gue gak tahu sih dunia luar tuh, gue sibuk ngaji aja. Gue juga kayaknya udah, gue dengar aja dari baca berita tuh ada penghilangan CCTV di ITC Mangga 2 tuh, ada yang maling handphone Oppo. Tidak boleh tuh agama dihadirkan untuk itu. Untuk kepentingan nafsu. Iya benar, kepentingan nafsu. Dan itu gak mesti besar, gak mesti melibatkan banyak orang. Kita sendiri aja kadang deh. Kadang kan bawa agama untuk nutupin nafsu kita. Iya. Iya kan? Iya. Misalnya ya ngomongin orang lain dengan pakai dasar, gue ini sebenarnya mau ngasih pelajaran buat lu, buat ngedakwain lu, bukannya mau ria. Iya. Atau bukannya gue mau sombong ya. Wah tapi udah Tapi ini cuma tahadus bini mah boleh itu di agama, menceritakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Ya itu kan sama aja. Maksudnya pada level-levelnya sendiri. Iya. Wah itu flexing juga berarti tujuannya tidak sombong, padahal Anda sombong, flexing Anda sombong itu. Jangan ditiru itu ya, nanti di neraka tidak dibantu oleh mobil Anda, oleh rumah-rumah Anda dan kekayaan Anda. Jangan ada tuh lagunya, lagu dangdut. Apa itu? Neng akhirat ora ono meja biliar. Neng akhirat.